Oh mau, dan dia suka. Buktinya dia membuat syarat-syarat tersebut. Anda yang pergi dahulu, kenapa saya yang disalahkan? Jangan-jangan itu konspirasi Anda dengan Roro Jonggrang. Halo dengan Joni SK di sini. Salam jumpa di acara Intercom, interogasi komedi masa lampau. Di acara ini kita akan menguak sudut pandang berbeda dari sebuah sejarah dan akan hadir tokoh-tokoh yang sangat populer, namun bukan dari zaman ini, tapi saya akan menghadirkan dari masa lalu. Kita akan kuak konspirasi-konspirasi populer sepanjang sejarah. Dan untuk episode kali ini, saya sudah kedatangan seorang tamu yang sudah saya import dari masanya untuk menguak konspirasi di balik pembangunan Candi Prambanan. Saya akan mengundang ini dia, Bandung Bondowoso. Selamat datang, Bandung Bondowoso. Ini adalah studio. Studio. Apa itu studio? Lupakan. Anda sedang berada di tempat saya. Dan kita akan membicarakan sedikit tentang apa yang terjadi pada masa Anda. Tentang pembangunan sebuah candi. Ada sekitar 1000 candi di situ. Apa Anda Bandung Bondowoso? Anda mengerti soal candi itu di sana? Jelas ngerti lah. Di masa saya itu sudah tertulis dalam sejarah. Makanya saya tidak menguak apa yang terjadi sebenarnya. Apakah benar sejarah yang selama ini kita baca seperti itu? Dan para netizen di sini pasti penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan apakah benar apa yang mereka baca selama ini di buku-buku sejarah. Jadi kita akan review terlebih dahulu saudara Bandung Bondowoso. Bisa ceritakan sedikit soal diri Anda? Sebentar. Ya. Anda berbicara soal netizen. Iya. Apa itu netizen? Netizen itu sudah. Jadi begini, perkenalkan diri saya adalah Bandung Bondowoso. Benar. Ya. Bandung Bondowoso. Sebetulnya nama saya adalah Joko Bandung. Joko Bandung. Ya. Oke, itu nama asli Anda ya? Nama asli saya. Oke. Kebetulan pada saat saya muda, saya senang berkelana mengembara ke hutan-hutan. Dan sampai akhirnya saya bertemu dengan makhluk yang bernama Bondowoso. Bondowoso itu nama makhluk jadi ya? Betul sekali. Oke, lalu apa yang terjadi? Terjadi di sana pertarungan yang cukup sengit antara saya dengan Bondowoso. Oke. Dan Kisanak tahu apa yang terjadi. Nah, ini tidak ada yang tahu yang terjadi. Selanjutnya gimana kisahnya? Apa yang terjadi dengan Bondowoso dengan Anda? Anda masih meragukan. Kisanak masih meragukan kesaktian saya. Enggak sih, cuma penasaran. Berarti paham. Akhirnya Bondowoso itu terkalahkan oleh saya. Wow. Dan dari situ, Bondowoso berikrar bahwa ruhnya ingin masuk ke dalam jasad saya. Wow. Dengan demikian, nama saya menjadi Bandung Bondowoso. Paham? Oh, paham. Jadi dari situ Anda memutuskan untuk ganti nama. Bukan mengganti nama Kisanak. Oh, bukan. Tapi saya menghargai betapa bentuk Bondowoso ingin mengabdi kepada saya. Itulah yang terjadi. Jadi Anda baru sakti setelah mengalahkan Bondowoso? Tidak. Sebelum saya mengalahkan Bondowoso, saya pun sudah sakti. Jika memang saya tidak sakti, Bondowoso itu tidak akan terkalahkan oleh saya di sana. Begitu ceritanya. Ya, menarik. Bisa diceritakan soal latar belakang keluarganya? Keluarga saya? Iya. Saya adalah putra dari Keraton Pengging. Oh, putranya Prabu Damarmoyo. Kisanak kenal dengan ayah saya? Iya, tahulah, itu tertulis di dalam sejarah. Sejarah itu apa Kisanak? Pokoknya saya tahu. Iya. Seperti itu. Terus bisa diceritakan sedikit tuh, bagaimana asal mula Anda ketemuan dengan Roro Jonggrang mungkin? Roro Jong? Anda mengingatkan kisah cinta saya dengan dia. Nah, ini menarik ini. Netizen ini pasti penasaran dengan kisah cinta masa lampau. Ini apa? Ini kamera. Oh, iya. Kamera itu seperti gini.
Gimana jelasinnya? Ya pokoknya banyak mata yang sedang melihat Kisanak di sini. Oh, Kisanak lebih sakti. Iya, karena saya membaca profil Anda sebelum kita bicara. Oke, bisa diceritakan dulu apa sejarah atau dibalik pertemuan Anda dengan Roro Jonggrang? Sebetulnya pertemuan kami cukup tragis, Kisanak. Kok tragis, Mas? Di tengah saya membunuh ayah dari Roro Jonggrang, baru saya bertemu dengan Roro Jonggrang. Anda tahu ayah dari Roro Jonggrang? Ayah dari Roro Jonggrang, iya. Prabu Boko bukan? Anda lebih sakti dari saya. Karena saya baca. Oke, jadi Anda membunuh Prabu Boko. Saya membunuh Prabu Boko. Baru Anda ketemu dengan Roro Jonggrang. Betul sekali. Gitu. Di tengah ketamakan dari Prabu Boko yang telah mengacak-ngacak keraton kami, saya diutus oleh ayahanda saya untuk menyerang Prabu Boko. Gitu. Tanpa ada bantuan orang lain. Saya hanya sendiri, Kisanak. Sampai akhirnya saya mampu membunuh Prabu Boko. Oh, jadi Anda itu pertama kali ketemu dengan Roro Jonggrang itu ketika Anda ngebunuh calon mertuanya Anda sendiri ya? Cukup tragis. Sadis sih kalau itu. Saya tidak bermaksud untuk sadis. Oh gitu. Ini bicaranya soal kehormatan, Kisanak. Oh, ya. Anda paham kenapa saya membunuh? Enggak. Pada saat itu Prabu Boko ingin menghancurkan keraton kami. Saya diutus oleh ayahanda saya untuk menyerang Prabu Boko. Dan apa yang terjadi? Saya bunuh dan mati. Berkat kesaktian saya. Luar biasa. terus habis dibunuh ayahnya gitu, ketemu dengan Roro Jonggrang. Setelah saya membunuh Prabu Boko, maka saya berhak atas semua yang ada di kerajaan beliau. Bandung Bondowoso ternyata lata. Oke. Kembali lagi nih. Pada saat saya masuk, saya ingin mengacak-acak kerajaan Prabu Boko. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah diacak-acak itu kerajaan. Anda tahu apa selanjutnya? Apa? Bila Anda pengen tahu yang selanjutnya, minumnya mana? Saya haus. Saya butuh air. Di keraton ini apa tidak ada air? Bapak masa lalu juga butuh minum. Ntar kita ke warung ya. Nah, maksudnya kita akan ke sebelah mencari air. Oh, di sini sama dengan kerajaan saya. Oh iya, sama. Apabila ingin mencari air harus ke bukit-bukit. Kita harus mendaki gunung, menuruni lembah. Gitu. Karena air sudah dekat, gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi setelah Anda bunuh Prabu Boko, betul, ketemulah dengan Roro Jonggrang, Anda naksir. Oh tidak. Waduh, terus saya seorang laki-laki yang punya harga diri. Saya tidak pernah naksir dengan yang namanya Roro Jonggrang. Tapi hasrat cinta saya bangkit saat saya bertemu dengan wanita secantik Roro Jonggrang. Saya tidak naksir. Apa itu naksir? Ya itu sama aja. Naksir, hasrat cinta tumbuh, itu sama. Ini. Anda masih meragukan kesaktian saya? Enggak. Jangan membantah. Enggak. Saya menanyakan, bukan membantah. Oke, jadi Anda terpesona oleh kecantikan dari Roro Jonggrang, betul? Saya tidak terpesona di sana. Oke, yang benar adalah saya mengagumi. Oh, mengagumi kecantikan dari Roro Jonggrang. Apa itu terpesona? Enggak. Ya, sudah lupakan. Berarti mengagumi. Secantik apa sih Roro Jonggrang? Roro Jonggrang, sosok yang dikagumi oleh semua para raja-raja yang ada di tanah Jawa pada saat itu. Anda bisa bayangkan seberapa cantiknya jika seorang wanita dikagumi oleh beribu-ribu raja. Saya punya gambaran. Mungkin seperti ini. Ini terlalu tua di sana. Oke, kalau gitu yang ini. Ini agak tidak menampakkan sosok wanitanya. Mungkin yang ini.
Agak mirip. Oke. Sekarang saya paham ya. Secantik apa Roro Jonggrang? Oke. Ya. Nah, jadi kecantikan itulah yang membuat Itu tadi itu. kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Lalu ceritakan lebih lanjut. Bagaimana dari awal Anda pertemuan sampai dengan proses pembangunan candi yang sangat populer itu? Pada saat saya mendekati Roro Jonggrang di sana, disitulah saya mulai mengutarakan betapa saya mengagumi sosok wanita tersebut. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dia menjaga kodratnya sebagai wanita. Maka ada beberapa syarat yang harus saya jalani. Tunggu, waktu mendekati itu apa Roro Jonggrang tahu kalau Anda ini yang ngebunuh ayahnya? Tahu. Tapi masih mau dideketin. Oh, mau, dan dia suka. Buktinya dia membuat syarat-syarat tersebut. Udah tahu nih pembunuh ayahnya masih mau dideketin ya? Mau. Mungkin gara-gara Anda ganteng kali ya? Oh, kalau itu sudah tidak usah dibahas lagi. Karena Ganteng. Oke. Anda masih meragukan kesaktian. Enggak. Oke. Jadi sudah tahu ya. Jadi ketika Anda bunuh ayahnya itu Roro Jonggrang tahu ya? Mengerti. Karena ada yang memberikan laporan pada saat itu. Oke. Ada yang lapor kepada Roro. Ada yang lapor. Wahai Roro Jonggrang, ini ayahmu Ayah sudah dibunuh terbunuh oleh Bandung Bondowoso. Terus Roro Jonggrang datang, terus lihat Anda, Roro Jonggrang masuk di situ. Saya yang menghampiri. Oh, Anda yang mengambil jas. Roro Jonggrang lihat Anda, jas. Ganteng. Wow, hebat. Oh, dia malah kagum. Maka dia memberikan beberapa syarat. Kayaknya dia juga happy ya. Apa itu happy? Happy itu senang. Iya, senang juga. Karena ternyata ada pria gagah di istananya gitu kan, yang mampu membunuh ayahnya. Betul sekali. Setelah Maka saya diberikan syarat. berikan syaratnya. Syaratnya saya harus membangun 100 candi. 100 sama 1000. 100. Saya kan belum selesai. Kalau di sejarah 1000 soal. Makanya Anda jangan meragukan kesaktian. Oke. Pada saat itu Roro Jonggrang memerintahkan saya untuk membangun 100 ditambah dengan 900 candi dalam satu malam. Paham? 100 ditambah dengan 900. Tidak 1000. Kenapa nggak langsung 1000? Memang harus begitu. Biar awalnya kasih harapan dulu 100 gitu ya. Iya. Setelah itu ditambah. Anda pada saat saya membicarakan 100 tadi, Anda terkesima. Aku terkesima gitu. Iya. Itulah. Mudah sekali gitu kan. Sekali. Ternyata masih ada belakangnya ditambah 900. Anda masih meragukan kesaktian saya? Enggak. Itulah saya. Oke, setelah Anda dikasih syarat nih, bangunkan saya 100 ditambah 900. Betul. Terus Anda gimana nanggapinya? Saya menyanggupi. Langsung. Anda paham? Kesaktian saya bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia lelembut. Lelembut. Kerajaan jin. Jin. Kalau di zaman kami jin sudah nggak populer. Iya. Jadi kata-kata jin di zaman kami nih, zaman sekarang nih, itu sudah dipakai sebagai nama pakaian. Jadi kalau celana gitu dia modis itu celananya apa? Celana jeans gitu. Sungguh. Jadi jin sudah tidak populer di abad-abad ini. Mengapa jin itu dijadikan celana? Kan nggak ada harga dirinya ya. Betul sekali. Oke, kita kembali ke masa Anda ya. Oke, itu apa Kisana? Semenjak tadi saya selalu mengikuti Kisana. Iya. Oke. Tandanya Anda sudah terbiasa sama pola pembicaraan di masa kini. Baik. Saya bilang oke karena saya memahami. Oke. Ya, Oke, Kisana. Ya. Nanti mungkin bisa Anda bawa ke masa Anda ketika Anda bicara nanti. Oke. Ketika Anda perang gitu kan. Oke. Iya, Kisana. Baik. Baik. Kita akan kembali ke zaman itu ketika Anda dikasih syarat oleh Roro Jonggrang. Bangunkan saya candi. Betul. Anda nggak nanya candinya seperti apa atau candinya lokasi di mana. Anda nggak nanya. Begini Kisana. Anda seorang laki-laki. Sejauh ini masih. Betul. Selama seorang wanita menginginkan sesuatu, itu adalah nilai yang abstrak. Jadi kita harus memahami. Dia hanya memberikan contoh candi. Mengenai selebih bentuk dan juga apa isi candi tersebut, kitalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baik. Oke.
Sudah mulai bicaraannya. Oke. Ya, ke sana. Baik. Ketika itu Anda mulai dari desain dulu, Anda gambar dulu, approval kepada Roro Jonggrang dulu seperti ini candinya gitu atau langsung Anda kerjakan? Kalimat-kalimat tadi saya agak bingung. Desain itu apa desain? Aduh, masa itu. Anda ada masalah ya? Betul. Apakah Anda membuat rencana candinya segede apa? Nah, Itu. agak susah mencari orang masalah. Baik, Anda buat rencana dulu, terus rencana Anda tunjukkan pada Roro Jonggrang atau langsung Anda? Oh, tidak. Saya pada saat diberikan syarat itu, kalimat saya hanya satu. Apa? Oke. Baik. Iya. Rupanya ada juga kata oke di masa itu. Saya mencoba mengungkapkannya pada saat ini. Pada masa itu menggunakan apa itu? Sendiko gitu. Baiklah. Oh, asik. Jadi itu ceritanya. Betul. Setelah Anda menyanggupi, apa yang Anda lakukan? Pastinya saya menghubungi beberapa rekan-rekan jin saya. Mereka datang. Tapi mereka pun memberikan persyaratan kepada saya. Apa itu? Mereka akan membangun candi-candi tersebut sampai waktu pagi akan selesai. Tapi jika pagi sudah datang, mereka tidak bisa menyelesaikan itu. Ditandai dengan pada zaman itu setahu saya nggak ada jam ya. Jam itu apa? Jam itu penunjuk waktu. Oh, nggak ada. waktu saat itu kita menunjukkannya dengan kokok ayam. Oh, kokok ayam. Jadi tandanya itu ya. Betul sekali. Jadi jin itu kontrak bukan bahasa zaman itu apa ya? Kontrak itu jin akan selesai bekerja, betul. Apabila mendengar kokok ayam. Betul. Oh, oke, siap. Paham saya sekarang. Nah, terus Anda menghubungi jin. Saya menghubungi jin. Tapi yang saya baca di sejarah nih, mohon maaf ya, ini data saya. Silakan bisa. Proyek itu gagal. Tidak selesai tepat waktu, benar ya? Itu kenapa ya? Sebetulnya proyek ini tidak gagal di sana. Terus? Saat itu saya dihianati. Dihianati sama? Roro Jonggrang. Bentar, kan yang minta bangun kan Roro Jonggrang. Betul sekali. Dan dia terkesima sama Anda karena Anda ganteng dan sanggup bangun candi. Betul. Terus kok dikhianati kenapa? Untuk itu saya kurang mengerti di sana. Tapi dia yang membuat hal itu tidak terjadi. Akibatnya jinnya dia membuat pagi yang sebetulnya belum pagi. Pagi yang sebetulnya belum pagi. Benar. Jadi dibuatlah suasana itu menjadi pagi. Seolah-olah pagi. Akhirnya beberapa kerabat-kerabat saya yang sudah sepakat dengan saya untuk membangun candi tersebut pergi ke sana. Sampai akhirnya saya mengetahui tipu muslihat dari Roro Jonggrang. Maka dia saya kutuk menjadi patung di dalam candi tersebut. Anda sudah dengar itu? Tahu. Kasihan ya. Itu satu hukuman di sana. Jadi siapapun yang berkhianat kepada kita, jadikan dia sebagai batu. Tapi efeknya Anda jadi jomblo sepanjang sejarah. Apa itu jomblo? Anda tidak tahu. Saya tidak membutuhkan seorang istri untuk saat ini. Tapi saya membutuhkan satu semangat untuk hidup saya. Bondowoso. Baik. Jadi ceritanya adalah Roro Jonggrang memanipulasi seolah-olah ayam berkokok. Begitu ya? Manipulasi apa? Maaf. Membuat seakan-akan sudah pagi. Betul sekali. Dengan cara menyuruh ayamnya berkokok. Betul. Tapi masyarakat di situ diminta untuk memukul ayam. Memukul lesung. Hubungannya lesung sama ayam? Loh, pada zaman kami, apabila kita ingin memakan padi menjadi nasi, menjadi beras, maka kita harus mengambil sedikit demi sedikit. Iya. Lalu kita tumbuk di atas lesung. Iya. Menandakan bahwa itu sudah pagi di sana. Itu adalah kegiatan. Bentar, ayamnya di mana? Karena mendengar suara lesung tadi, maka ayam terbangun. Lantas dia berkata, begitu. Itu hubungannya. Itu hubungannya.
Jadi sebentar, saya luruskan dulu ya, biar juga yang nonton kita juga ngerti gitu ya. Berarti kejadiannya pada waktu itu ketika Anda lagi enak-enak ngebangun candi sama rekan-rekan jinnya gitu kan. Iya. Roro Jonggrang menyuruh penduduk untuk mukul-mukul lesung. Lesung, betul sekali. Iya. Rame gitu ya. Rame, betul. Nah, gara-gara rame itu ayam bangun. Setelah ayam bangun, Berkok. berarti yang tertipu ayamnya sebenarnya bukan jinnya. Rekan-rekan saya tertipu oleh suasana. Iya, berarti yang goblok ayamnya itu. Iya kan? Bisa begitu. Coba ayamnya nggak tertipu suara lesung. Tapi memang itu sudah kodrat sebagai ayam di sana. Oh, begitu. Betul. Berarti ayamnya ketipu duluan. Ini sudah penipuan berlapis. Menipu ayam menipu jin. Benar kan? Oke. Dan jin menipu Anda. Jin tidak pernah menipu saya. Oh, tidak pernah ya? Mereka sampai detik ini melarikan diri. Oh, terus nggak pernah ada komunikasi lagi sama jin? Mereka sangat tulus membantu saya. Oh, sangat dulu. Betul sekali. Sampai-sampai saat itu sudah mereka pergi begitu saja. Itu aja. Nggak pernah ada ngobrol lagi sama jin. Sampai sekarang. Oh, kalau saya bisa datengin salah satu jinnya sekarang, gimana? Anda Jin. cukup sakti juga di sana. Itulah namanya teknologi. Teknologi. Oke, sudah terdeteksi lokasinya. Saya akan hadirkan jin yang dulu membantu Anda. Nggak bisa semua. Ya. Dulu berapa banyak jinnya? Ada sekitar 99 jin. 99. Saya akan coba hadirkan mungkin jin yang paling ganteng di antara mereka. Saya cari yang paling tinggi ya, paling kekar. Oke, sudah terdeteksi. Saya akan hadirkan di studio ya. Tidak yakin. Baik. Saya akan undang sosok jin yang dulunya membantu Bandung Bondowoso untuk menguak lebih jauh konspirasi di balik pembangunan candi itu. Anda hebat. Bagaimana keadaannya? Baik. Akhirnya kita bertemu di sini. Terima kasih. Saudara Jin, Ya. iya apa kabar? Saya nggak nyangka jinnya wajahnya begini. Oke, namanya siapa? Saya Hah. Mehmet. Oh, Jin namanya Mehmet. Iya. Iya. Saya adalah rekanan daripada Bandung Bondowoso. Oh iya, Mehmet. Mungkin nama panjangnya Memedi. Iya. Iya. Apakah ini investor Anda? Jin ngerti investor. Ini masih modern nih Jin ini ya. Investor luar biasa. Anda ngerti kata-kata itu? Tidak. Investor adalah orang yang naruh uang. Sebentar, di mana Anda belajar kata-kata itu di sana? Kamu ini sudah mengkhianati saya. Kamu sudah mengkhianati, tidak sesuai dengan kontrak yang kita sign. Ini modern ini. Maaf. Keren ini. Bentar. Maaf. Saya luruskan bentar ya. Oke. Tadi mohon maaf ya, sebelum saya undang Anda ke sini melalui portal gitu kan. Saya ngobrol dengan Kisanak Bandung Bondowoso gitu kan. Gara-gara Anda manggil saya lewat portal, saya kepentok. Sampai botak. Kepentok portal. Mungkin saya bukanya kurang lebar. Iya. Ya. Jadi aslinya enggak botak. Enggak. Gondrong. Kribo. Oke, baik. Saya ngobrol sejenak sama Kisanak Bandung dan beliau mengatakan bahwa Anda yang membantu dia untuk membuat si Roro Jonggrang naksir gitu, terkesima atau menerima cintanya dengan cara membangun candi. Jadi mungkin dalam masa kini itu kepala proyek mungkin ya. Saya tidak membantu, saya profesional. Saya sudah kontrak dengan dia untuk membangun candi berjumlah 1000 sesuai dengan blueprint yang saya buat. Rodok dur omongan. Baik, oke. Agak tinggi ini level. Ada blueprint. Nah, itu yang ini saya sepertinya saya terpojok di sana. Saya tidak memahami
Apa yang diungkapkan oleh Raja Jin? Mungkin karena jin ini kan hidup jutaan tahun. Betul Kisana. Jadi dia mengikuti kata-kata zaman sekarang gitu, Saudara Bandung. Dan Anda kan dari masa lalu gitu. Dan perlu sampean tahu ya, Ya. Ini sudah mengingkari janji, baru membayar saya 20% dari nilai kontrak. Sebentar, Raja Jin. Tidak pernah saya mengingkari janji. Anda waktu saya mau bayar, Anda pergi. Siapa yang salah? Saya sudah mau melunasi saat itu. Kan ditransfer bisa. Apa itu? Aduh lupa, masa lalu nggak ada transfer ya. Jadi saya sudah mau membayar. Saya sudah membawa upeti-upeti itu sudah saya siapkan di sana. Tapi kamu membuat situasi saat itu yang bikin saya harus segera pergi dari dunia itu. Anda yang tertipu oleh situasi. Saat itu saya tidak pernah tahu. Anda yang pergi dahulu, kenapa saya yang disalahkan? Jangan-jangan itu konspirasi Anda dengan Roro Jonggrang. Tolong dijelaskan ke sana, konspirasi. Bentar. Gini. Tadi saya sudah luruskan bahwa Bandung ini merasa tertipu oleh Roro Jonggrang. Iya. Di sini saya hadirkan Anda sebenarnya adalah untuk menguak kejadian pada masa itu. Kita mau cari tahu gitu ceritanya. Nah, kata Bandung adalah dia dimanipulasi oleh Roro Jonggrang dengan cara itu langsung dipukul biar ayamnya berkokok gitu, biar Anda takut, terus Anda lari gitu. Apa benar gitu? Itu hanya alibi dia saja. Alibi dia saja untuk supaya tidak melunasi nilai kontrak yang sudah disepakati bersama. Wahai Raja Jin Mehmet, saya tidak pernah sedikit pun terlintas untuk berkhianat dengan Anda. Kesepakatan kita berjalan baik-baik saja. Anda yang pergi saat itu, ayam berkokok saja Anda takut. Gimana Anda sebagai jin? Apa benar Anda jadi jin itu takut sama ayam berkokok? Sebetulnya tidak. Nah, kenapa Anda harus pergi? Karena skenario-nya harus begitu. Sekarang juga kamu harus menyelesaikan pembayaran yang ada. Kalau tidak akan saya perkarakan. Baik. Saya juga minta kesepakatan sekarang. Anda harus membayar lebih dari nilai kontrak kita kepada saya. Waduh. Apa masalahnya? Karena di dalam candi itu sudah saya buatkan satu patung yang cantik dan menarik untuk saat ini. Tadi Kisana ini sudah mengungkapkan, Anda yang harusnya bayar kepada saya. Itu Anda sudah menyalahi kontrak. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu harusnya saya. Kenapa harus kamu yang buat? Anda kenapa harus pergi? Saya menanti saat itu. Saya bisa laporkan Anda ke KPK. Kita tutup dari sana. Tidak bisa begitu. Itu masih sisa loh. Kecantikan dia di dalam candi. Tidak bisa.